kegiatan YouTube-nya buat itu, ternyata mereka ya ada masuklah sedikit-sedikit yang mereka nggak ngerti buat sama sekali, jadi ya ada gambaran. Mungkin nanti nextnya kita kan bisa membuat kompilasi daur 1 sampai ke 5 atau kegiatan yang lain dari GSMI itu untuk didisplay ketika sesi-sesi setelah acara makan atau acara ice breaking dan sebagainya. Jadi tidak ada jeda untuk kekosongan yang tidak berarti gitu. Terus yang selanjutnya, kemarin beberapa kendala yang jalan ya ketika acara itu, misal kemarin ice breaking berarti ya kemarin mungkin secara rundown mungkin sudah tertulis, tapi mungkin berarti karena kesibukannya lupa membaca. Saya ingatkan 5 menit sebelumnya kalau misalnya, apa 10 menit sebelumnya, berarti ice breaking loh ya. Tapi alhamdulillah dengan skillnya beliau yang mantap itu jadi bisa tetap berjalan dengan baik. Dan beberapa situasi di mana tidak sesuai rundown, tapi Ustadz Irfan ya sebagai MC juga bisa mengakomodir dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik secara keseluruhan menurut saya. Tapi kekurangannya mulai acara agak terlambat ya Ustadz ya. Walaupun kan kita planning kemarin jam 7 on time, tapi nunggu yang baca belum datang kok. Jadi kita agak terlambat karena kalau baca Al-Qurannya belakangan kan ada aneh-aneh. Belum. Karena kesibukan beliau jadi terlambat datangnya. Kemudian setelah acaranya agak terlambat, otomatis berefek pada beberapa acara berikutnya. Ada beberapa peserta yang terlambat datang, itu sudah bilang juga disampaikan ya, walaupun kemarin akhirnya dengan diskusi yang panjang dan alot itu kita izinkan untuk masuk juga ya di acara sesi kedua, materi kedua. Yang materi pertama itu sudah terlewat dan materi perkenalan juga sudah terlewat, tapi tetap kita izinkan ini terakhir ya untuk berikutnya. Jadi nanti mungkin bisa kita tetapkan SOP yang jelas bahwa ketika ada izin ke kita nggak datang atau terlambat itu mending nggak usah datang gitu. Jadi nanti mungkin seperti itu kita sepakati saja SOP yang akan kita buat untuk kegiatan berikutnya. Terus belum menentukan kriteria penerima hadiah kemarin. Jadi kami Ustadz Irfan, Pak Indra sama saya sama Bu Eti kemarin bingung juga nih yang juara ini yang dapat hadiah siapa aja. Ini Mas Ahmad doang yang jadi. Jadi kemarin kita masih bingung menentukannya, terus akhirnya diskusi panjang kita tentukan peserta yang mendapatkan hadiah. Jadi kalau nanti nextnya ada hadiah untuk peserta, sebenarnya kita tentukan kriteria yang kita perlukan untuk memilih pemenang dari hadiah tersebut. Mungkin misal banyak penanya gitu, nanti bisa kemarin Mas Rahmat berapa kali nanya atau kriteria yang lain seperti itu. Mungkin lebih baik seperti itu. Jadi ketika mau pembagian hadiah tidak bingung ya untuk penentuan pemenangnya. Terus selanjutnya setelah pelaksanaan itu membuat database peserta ya, ini yang saya instruksikan ke Mas Ali ya. Mas Ali ini kemarin saya belum tahu update-nya sekarang, itu kemarin sudah dicicil untuk masukkan database peserta sehingga kita tahu background dan sebagainya ya dari peserta masing-masing peserta. Kemudian kita bisa selanjutnya adalah menentukan prospek ya, rekomendasi peserta yang dapat berpotensi membantu kita di kegiatan-kegiatan berikutnya. Terus yang selanjutnya rekap ini tindak lanjut ya. Kemarin Bu Eti yang bawa ya? Atau siapa yang bawa? Ya itu sebenarnya harusnya Mas Ali yang buat biar direkap sama sekretaris ya, agar direkap sama sekretaris agar dapat untuk jadi bahan evaluasi hari ini sebenarnya. Tapi karena kemarin terlalu mepet, mungkin kita bisa lakukan ke depannya untuk mengevaluasi
lanjut tersebut. Yang terakhir mengenai rekomendasi ya tadi yang saya sampaikan, dibuatkan video kompilasi tentang kegiatan kita. Itu sangat baik untuk disampaikan ketika acara-acara kita tanpa ada istilahnya prolog yang panjang. Jadi kita tunjukkan video-video kegiatan kita, terus kita kasih footnote gitu ya, ini kegiatan apa, di mana, terus mungkin ada tujuan-tujuannya. Itu nanti bisa mempersingkat waktu kita untuk perkenalan untuk kegiatan-kegiatan kita ke depan. Terus bisa kita share itu di berbagai sosial media, itu yang penting ya, karena terutama BSMI nanti itu dan GSG itu kita perlu menjaring peserta itu dari sosial media, karena kalau langsung saja didatangin kayaknya ujung-ujungnya kemarin lagi. Jadi di GSG 1 dan 2 juga seperti itu ya. Jadi yang didatangin 100, yang ngirim data jadi 10, yang datang 5 gitu. Jadi ya sekian persen dong. Jadi itu ya untuk video kompilasi bisa untuk perkenalan dan kita nanti bisa play di daurah atau di kegiatan-kegiatan kita yang lain. Jadi hubungannya dengan ini kita perlu tim memang untuk pembuatan video yang handal. Ini masih belum punya kita. Terus yang kedua terakhir itu rekomendasi pembuatan SOP yang jelas untuk daurah atau kegiatan kita yang lain, sehingga bisa tidak perlu harus tanya Ustaz, tidak perlu harus tanya Pak Indra gitu ya kalau daurah itu berlangsung, sehingga kita bisa tahu kalau kayak gini harus kayak gini, kalau ada masalah gini harus seperti ini. Terus persiapan, pelaksanaan, setelah pelaksanaan itu kita bisa lakukan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. Mungkin cukup ya, lebih 1 menit. Oke, terima kasih.